Halo, perkenalkan, nama saya Lila Rusti Santika dengan nomor NIM 8606511102 dengan jurusan PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang landasan utama dalam filsafat ilmu. Apa sih yang dimaksud dengan filsafat ilmu? Filsafat ilmu merupakan kajian mendasar mengenai hakikat ilmu pengetahuan, cara memperoleh ilmu, serta manfaat ilmu bagi kehidupan manusia. Dalam filsafat ilmu, terdapat ada 3 landasan utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga konsep ini saling berkaitan dan menjadi dasar dalam memahami ilmu pengetahuan secara utuh. Yang pertama yang kita bahas pada kali ini yaitu ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat ilmu yang membahas tentang hakikat realistis objek yang dikaji oleh ilmu pengetahuan. Ontologi berusaha menjawab pertanyaan mengenai apa yang dipelajari oleh suatu ilmu dan bagaimana keberadaan objek tersebut. Ontologi menekankan bahwa setiap ilmu memiliki objek kajian tertentu. Misalnya, ilmu biologi mengkaji tentang makhluk hidup, ilmu pendidikan mengkaji proses belajar dan perkembangan manusia, ilmu sosiologi mengkaji kehidupan sosial masyarakat. Melalui ontologi, manusia dapat memahami batas, ruang lingkup, dan hakikat suatu ilmu. Dengan demikian, ontologi membantu menentukan fokus kajian agar ilmu berkembang secara terarah. Yang kedua, yang kita bahas saat ini yaitu epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat ilmu yang membahas tentang cara memperoleh pengetahuan, metode yang digunakan, serta kriteria kebenaran suatu ilmu. Epistemologi menjawab pertanyaan mengenai bagaimana ilmu diperoleh dan diuji kebenarannya. Dalam epistemologi, pengetahuan dapat diperoleh melalui pengamatan atau observasi, pengalaman, penalaran logis, penelitian ilmiah, eksperimen, dan kebenaran ilmu harus dapat dibuktikan secara rasional dan empiris. Oleh karena itu, metode yang ilmiah menjadi bagian penting dalam epistemologi. Epistemologi menekankan bahwa ilmu tidak muncul begitu saja, melainkan melalui proses yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam dunia pendidikan, guru tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga harus memahami bagaimana siswa memperoleh pengetahuannya. Misalnya, pembelajaran aktif lebih efektif karena siswa terlibat langsung dalam proses menemukan pengetahuan. Dari sudut pandang filsafat ilmu, epistemologi juga mengajarkan sikap kritis terhadap informasi. Pengetahuan harus diuji melalui bukti, logika, dan validitas. Metode agar tidak menghasilkan kesalahan atau prasangka. Yang ketiga yang kita bahas yaitu tentang aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat ilmu yang membahas tentang nilai, manfaat, etika, dan tujuan. Penggunaan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Aksiologi menjawab pertanyaan mengenai untuk apa ilmu itu digunakan. Ilmu pengetahuan seharusnya memberikan manfaat bagi kehidupan dan digunakan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, aksiologi berkaitan erat dengan moral dan etika. Contohnya yaitu ilmu kedokteran digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Teknologi digunakan untuk mempermudah aktivitas manusia.
dan ilmu pendidikan digunakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Contoh sintetis dalam pendidikan. Dalam penelitian pendidikan, ontologi, objek kajiannya adalah proses belajar siswa. Epistemologi, pengetahuan diperoleh melalui observasi, wawancara, dan penelitian. Aksiologi, hasil penelitian digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan perkembangan peserta didik. Melalui hubungan tersebut, filsafat ilmu membantu manusia memahami ilmu yang tidak hanya sebagai kumpulan pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana untuk menemukan kebenaran dan meningkatkan kualitas kehidupan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan landasan penting dalam filsafat ilmu. Ontologi membahas hakikat objek, epistemologi membahas cara memperoleh dan menguji ilmu, sedangkan aksiologi membahas nilai dan manfaat ilmu bagi kehidupan. Ketiganya saling berkaitan dalam membangun ilmu pengetahuan yang sistematis, rasional, dan bermanfaat. Dengan memahami ketiga konsep tersebut, seseorang dapat berpikir lebih kritis, relaktif, dan bertanggung jawab dalam menggunakan ilmu pengetahuan. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.